Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai pengenalan apa itu sistem informasi. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT, teknologi, atau video sharing lainnya. Sistem informasi. Ada 3 hal yang mau saya kupas. Yang pertama adalah mengapa kita harus tahu mengenai sistem informasi. Apa dampak terhadap organisasi? Dalam hal ini adalah perusahaan, dan apa dampak terhadap masyarakat. Awal mulanya kita harus membedakan apa itu SI dan apa itu TI, sistem informasi dan teknologi informasi. Sama-sama informasi. Bedanya, SI itu untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, analisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Dia harus punya tujuan. Kalau TI, dia fokusnya adalah tools berbasis komputer, di mana ini yang digunakan manusia untuk membantu pekerjaan atau kebutuhan yang berkaitan dengan informasi. Oke, jadi perbedaannya yang satu lebih ke arah bagaimana kumpul, proses, simpan, dan menyebarkan, satu lagi kepada tools. Kalau saya gambarkan menggunakan diagram Venn, berarti SI itu tadi kan ada tujuan. Bayangkan kalau kita membuat satu sistem informasi, tujuannya nggak jelas, atau misalnya tujuannya untuk main-main aja, atau untuk belajar. Nah, itu belum terlalu konkret. Nah, yang tepat adalah sistem informasi itu sebenarnya digunakan untuk tujuan bisnis. Kalau TI, karena dia tools, tools itu untuk apa? Ibaratnya ada satu tang, kalau tang itu nggak dipakai, berarti itu hanya tools yang tidak ada manfaatnya. Nah, tang itu baru berguna ketika dipakai oleh tukang untuk membangun gedung atau rumah. Jadi TI itu adalah fokusnya kepada task, pekerjaan. SITI dia nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi dia harus bersinergi sehingga ada manfaat. Bayangkan kalau bisnis tanpa ada TI ya manual. TI tanpa ada bisnis ya hanya tools semata. Jadi mereka bersinergi. Oleh karenanya ada namanya demand dan supply. SI itu karena bisnis, berarti kan dia demand. Saya ada kebutuhan bisnis, saya butuh buat ini, dan ini. Siapa yang mengerjakan? Berarti orang TI, dialah yang supply. Seperti itu cara pandangnya. Setiap perusahaan, baik kecil ataupun besar, sebenarnya dia terdiri dari departemen. Ini adalah contoh yang lengkap. Jadi departemen di dalam satu perusahaan, itu ada accounting, ada finance, ada marketing, ada production, operational management, ada human resource management atau HRD, dan ada MIS, ini ke level management. Nah, masing-masing dari departemen itu ada sistem informasinya. Terlepas apakah sistem informasi itu berdiri sendiri-sendiri atau terintegrasi. Bisa jadi terintegrasi satu dari dia database-nya cuma satu, atau terintegrasi dia menggunakan API. Seperti itu. Pertanyaannya, today, every company is a technology company. Apa artinya ini bagi karyawan perusahaan? Apa artinya lagi setiap siswa menghadiri kuliah bisnis? Kalau memang semua perusahaan itu adalah perusahaan teknologi. Nah, kalimat ini harus dipahami secara bijak. Bukan berarti semua perusahaan itu berubah menjadi teknologi. Semua orang harus belajar tentang teknologi. Tidak. Teknologi itu adalah tools untuk memudahkan dan membantu kita dalam mencapai satu tujuan. Jadi bukan berarti karena statement ini, jadi ya saya nggak butuh lagi kuliah bidang lain. Tidak, semua bidang itu penting. Ujung-ujungnya adalah bersinergi. Dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu, misalnya orang yang fokus ke accounting ya nggak butuh belajar tentang bisnis, nggak butuh belajar tentang IT. Manajemen ya fokusnya ke manajemen. Sekarang ini enggak. Jadi harus udah berbaur seperti itu. Karena era connected. Apalagi ini sekarang udah revolusi industri 4.0. Jadi generasi connected, semua itu udah tumbuh di dunia online. Kita itu adalah pengguna IT, sadar tidak sadar. Karena setiap pagi, pada saat bangun, terkadang ya, kita bukannya memikirkan sarapan dulu, tetapi cross check, cek media sosial, cek media chatting. Nah, jadi di sini generasi X, Y, dan Z. Jadi bukan hanya Y dan Z aja yang generasi connected. X saja udah masuk ke generasi connected. Seperti itu. Kenapa? Karena teknologi itu sudah bukan kebutuhan sekunder atau tersier, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Tetapi kata primer ini bukan berarti ya udah saya nggak butuh makan.
Saya pakai teknologi aja saya udah kenyang. Itu nggak logika dong. Nah, jadi kita harus menanggapinya juga salah bijak. Tapi kalau kita ambil dari sisi positifnya, generasi connected itu kita mudah mendapatkan berita dan perangkat itu serba terhubung satu sama lain. Kenapa? Apa sih kelebihan dari terhubung satu sama lain? Jadi bayangkan, kalau laptop bermasalah, nah, dan ternyata rusak total, itu data kan hilang. Nah, dengan kehadiran cloud, ada Google Drive, ada OneDrive, ataupun cloud lainnya, jadi kita untuk bisa secara live ya, artinya langsung tersimpan di cloud. Jadi kalau terjadi kerusakan device, data itu nggak hilang, karena data itu penting sekali. Ini butuh diketahui fundamentalnya. Berita dan informasi itu beda. Berita, peristiwa yang terjadi pada suatu kondisi, dipublikasikan, dan hanya pemberitahuan. Kalau informasi itu beda. Informasi itu bukan berita. Informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima informasi. Dan ini yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berita tidak boleh dijadikan dasar pengambilan keputusan. Karena kan ada hoax. Nah itu. Jadi kita harus cross-check, kita harus verifikasi, validasi. Data yang penting, itulah yang bisa memberikan pengetahuan yang berguna. Kenapa? Karena awal mulanya data itu adalah paling mentah. Data harus diolah dulu menjadi informasi. Dari informasi, barulah bisa dijadikan sebagai knowledge untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sekarang ini adalah eranya inovasi. Semuanya itu adalah disrupsi. Disrupsi ini kata yang sering kita dengar di dunia UMKM, di dunia startup, ataupun lainnya. Jadi disrupsi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Ini udah lama, ada di sekitar kita. Karena disrupsi itu berfokus pada dia mampu menggantikan, menyempurnakan, atau mengejar perusahaan yang telah menjadi market leader. Sehingga dengan adanya disrupsi ini, perusahaan baru dia bisa menciptakan keunggulan kompetitif. Contoh sederhananya begini. Satu perusahaan, bisnisnya itu dia lancar. Oke, bilanglah itu bukan perusahaan teknologi. Tiba muncul satu perusahaan baru. Dia terdiri dari SDM, sumber daya manusia yang berbasis teknologi. Tentunya mereka menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan demikian, tentunya mereka pasti lebih cepat solving problem dibandingkan yang manual. Sehingga pengguna, masyarakat, atau pelanggan, mereka ketika mulai beralih melihat kepada perusahaan teknologi tersebut, saya bisa loh mendapatkan pelayanan dengan cepat. Nah, oleh karenanya nanti perusahaan yang tidak mengadopsi teknologi, dia akan mulai terganggu, terusik. Plusnya adalah dipaksa untuk mengikuti tren, mengikuti perkembangan, dan terus maju, terus berinovasi. Tapi inovasi pun hati-hati ya. Tidak semua inovasi itu bagus. Kita harus melihat sudut pandang yang positifnya itu gimana. Apa benefitnya? Jadi harus butuh dianalisa, kantongi data. Jadi harus belajar mencintai data, melihat kenapa saya harus lakukan inovasi. Apakah sekarang waktunya saya harus berinovasi? Karena kalau salah inovasi, habisnya itu adalah di biaya. Disrupsi itu bukan hanya di dunia IT ya. Buku sudah disrupsi. Dulunya waktu saya kecil, masih SD, itu ya kalau saya mau belajar ya harus beli buku. Kalau sekarang ini nggak usah, kita bisa download aja. Industri musik udah berubah. Video. Apalagi sekarang kita lagi proses ke arah metaverse. Software, video game, fotografi. Fotografi untuk cropping kan biasa kita butuh Photoshop. Sekarang ini enggak, banyak software, aplikasi yang bisa kita download. Contohnya Canva, Blend. Itu kita bisa lakukan cropping dengan cepat, lebih cepat dari Adobe Photoshop. Nah, seperti itu. Jadi kita harus terus mengikuti perkembangan. Disrupsi di dunia pemasaran, rekrutmen, layanan finansial, motion picture, dan lain sebagainya. Jadi semuanya terus disrupsi. Disrupsi ini tidak pernah berhenti. Peranan software di dunia, di industri otomobil, itu apa? Jadi software itu bisa menjalankan mesin. Dia bisa mengendalikan fitur keamanan. Bisa menghibur penumpang. Panduan rute menuju tujuan. Ya, ini adalah GPS ya. Dan GPS bisa menghubungkan ke satelit, memaksimalkan penggunaan bahan bakar. Balik lagi. Jadi kita belajar SI itu tujuannya apa? Dari perusahaan, ya tentunya dia bisa menghasilkan good performance. Nah, dengan good performance, perusahaan itu jadi lebih yakin, lebih
tercipta trust di mata pelanggan. Selain dari itu, sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, mereka pun bertambah knowledge-nya. Tentunya kalau kita bekerja setiap hari, tetapi knowledge kita nggak bertambah, itu aja knowledge-nya, ya suatu hari kan bakalan ketinggalan. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti belajar. Apalagi dengan teknologi sekarang ini. Hal yang paling sederhana, itu semua hal pasti ada ilmunya. Oke. Dalam sistem informasi, ada yang disebut ERP system. ERP system berarti sistem yang sudah mengintegrasikan semua departemen. Jadi kalau saya butuh data, nggak usah harus tunggu nanti dari sini siapkan dulu, atau dari sini, itu nggak usah. Nah, kalau ERP ada contoh SAP, ada contoh Adampier. Nah, kalau saya kebetulan saya pernah menjadi praktisi di ERP Adampier selama kurang lebih 4-5 tahun. Oke. Dari sisi user, sistem informasi kalau tidak ada penggunanya, tidak ada usernya, untuk apa? Ya, tentu harus ada targetnya. Nah, inform user berarti adalah pengguna informasi. Pengguna informasi, dia sekarang ini, zaman now, seseorang itu rata-rata dia telah memiliki pengetahuan mengenai sistem informasi. Hanya saja, tidak disadari. Sering saya jumpai ada pelanggan, kita ada buat, misalnya dibuat satu website. Oke, kita kasih tahu, nanti kamu aksesnya, misalnya e-commerce www.xyz.com. Kemudian, saya akan kasih tahu, nanti kamu aksesnya dari website ini. Malah dia bukan feedback, buka dari browser apa. Dia langsung tanya, nanti downloadnya dari Play Store, ada nggak? Nah, itu. Jadi, pertanyaan seperti itu sebenarnya secara tidak langsung dia sudah mengantongi, dia sudah memiliki pengetahuan mengenai sistem informasi. Jadi pengetahuan dari cara kerja, penerapan sistem informasinya gimana, kemudian peningkatkan kualitas perusahaan dan masukan yang diinput ke dalam sistem informasi. Nah, jadi ini manfaatnya ya. Jadi pengguna informasi itu dia mampu meningkatkan kualitas perusahaan hanya berdasarkan data. Dan kalau lebih dalam lagi, lebih intens lagi, maka orang yang memiliki informasi sebanyak-banyaknya, dia kuasai mengenai sistem informasi, dia bakal menjadi calon entrepreneur. Mengapa? Karena dari data, dia kantongin informasi, dia udah punya knowledge. Knowledge inilah yang membuat kita berkembang. Knowledge inilah yang membuat kita mampu mengambil keputusan, mampu mengambil resiko, berani mengambil resiko. Dan tampil beda tentunya. Saya ambil contoh nih. Tadi kan data, informasi, kemudian menjadi knowledge. Ada satu data, misalnya IPK, 3,16, 2,92. Oke, 139, 395. Ini so what? Saya tahu IPK ini. Terus untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Nah, kalau informasi, IPK ini punya John Jones. Ini punya Shu Smith. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Nah, ini informasi. Menjadi knowledge itu adalah kalau satu perusahaan, dia mau lakukan rekrutmen dengan requirement. Saya mau cari orang yang IPK sekian. Nah, itu. Berarti dari sinilah kenapa dia bisa membuat requirement syarat seperti itu? Karena dia udah punya knowledge. Seperti itu. Jadi requirement itu berangkatnya dari mana? Sebenarnya dari knowledge, pengetahuan. Kita lihat di sini banyak profesi yang bisa ditekuni kalau memang kita menguasai sistem informasi. Tetapi istilah-istilah dalam profesi ini dari tahun ke tahun itu terus berubah. Jadi tidak absurd ya, ini tidak boleh dijadikan aturan mutlak. Jangan pula karena disajikan ini nanti memaksakan diri pula harus menjadi hanya operation manager. Itu nggak bisa, karena sekarang ini semuanya udah serba kolaborasi. Struktur organisasi aja dia udah bukan bentuk tree lagi, bentuk pohon. Tetapi dia butuh bentuk horizontal. Seperti itu. Oke, kembali lagi kepada esensi, fondasi sebuah sistem informasi. Yang lengkap, yang komplit ya. Ini sebenarnya udah levelnya ERP, perusahaan besar. IT itu pasti ada komponennya. Harus ada manusianya dan harus ada layanannya. Layanan ini adalah yang sifatnya portable. Sehingga kalau kita lihat e-commerce sekarang ini, baik itu e-commerce ataupun marketplace, nah dia akan terintegrasi dengan payment gateway, metode pembayaran, baik itu e-money atau gimana. Nah itu semuanya udah bentuk layanan. Semuanya ini yang mendukung transaction processing system, transaksi. Dan di belakang layar itu berdiri masing-masing departemen.
Bagaimana seorang pimpinan dia bisa mengetahui sehat tidaknya bisnisnya? Nah, itulah ada namanya business intelligence. Jadi layernya seperti ini. Ini adalah IT platform. Kalau gabungan dari tiga ini adalah IT infrastructure. Dulu nggak ada istilah ERP, semuanya adalah sistem informasi. Nah, sebenarnya perbedaan basic, fundamentalnya itu adalah sistem informasi itu dia berdiri sendiri. Dia punya tujuannya. Jadi satu departemen, satu sistem informasi, database tersendiri. Nah, jadi kalau mau diintegrasikan, itu biasanya ya harus ekspor dulu, baru import lagi. Ketika hadir ERP, ya nggak lagi, database-nya udah jadi satu. Jadi sudah terintegrasi. Sekarang ini, kalau membahas mengenai sistem informasi, itu udah nggak berdiri sendiri. Jadi sistem informasi itu bisa dibilang udah ditinggalkan. Sistem informasi orang sebut ini SI udah merangkul ERP. Oke, jadi ini harus membedakan dulu dan sekarang. Jangan pula sekarang ini kita masih mengambil terminologi yang dulu. Sekarang ini sistem informasi itu sudah terintegrasi. Oke, terus dampak terhadap organisasi itu apa? Oke, dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan, dia pasti ada supplier, pasti ada customer. Oke. Dan dia juga ada bisnis, kerjasama bisnis. Supplier, dia kan supply material. Customer, dia membeli. Nah, kalau bisnis, dia nggak koordinasi, dia nggak berkomunikasi dengan supplier. Bagaimana cara dia menjualnya kepada customer? Sistem sebuah organisasi, kalau dia tidak kerjasama dengan bisnis lain, bagaimana caranya dia bisa kembang lebih jauh? Nah, itulah. Kalau secara manual, kita bisa kewalahan. Kenapa? Kita harus secara manual, catat. Itu potensi miss-nya itu besar sekali. Atau penyelewengan. Nah, dengan adanya sistem informasi, kita itu dimudahkan. IT mengulangi posisi manajer middle. IT bisa juga mengubah pekerjaan manajer. Jadi kita harus terus merek terhadap teknologi, ikuti perkembangan supaya tidak ketinggalan. Kalau dari perspektif finance, SI itu bisa membantu proyeksi pendapatan, aktivitas bisnis, kemudian bagaimana pendanaan yang tepat, serta auditing. Jadi keakuratan data itu lebih cepat didapatkan. Perspektif marketing, yaitu menangani hubungan antar pelanggan. Ketika pelanggan melakukan orderan, kita bisa layani dengan cepat. Apalagi kalau pelanggan luar kota, kan nggak mungkin harus tunggu salesnya balik dulu baru ditransaksikan, kan aneh. Sekarang ini udah by system. Sistem informasi bisa juga membantu analisis produk, analisis promosi, efektif atau tidaknya sebuah promosi, dan bahkan analisis harga. Oleh karenanya, kalau kompetisi itu sebenarnya pasti terjadi, kita nggak bisa hindari. Akan tetapi, kita cukup budayakan. Jangan fokus kepada kompetitor, fokus kepada tujuan sendiri dulu. Perspektif production, SI itu membantu penjadwalan produksi, membantu pengawasan kualitas. Kualitas itu gimana? Kalau ada perusahaan industri, dia produksi biskuit. Okay. Produksi biskuit itu kan ada expiry-nya. Nah, dengan menggunakan sistem, jadi itu bisa dijaga. Oke, untuk barang yang udah akan expired 3 bulan lagi, ini dijual dulu. Jadi jangan pula kan, produksi barang baru itu pula yang dijual duluan. Sementara barang lama itu ditinggalkan expired, dibuang. Itu kan biaya. Ya, sistem informasi juga membantu pengendalian penambahan produk ke gudang. Kalau dari human resource, membantu proses seleksi, rekrutmen, manajemen karir karyawan. Jadi kalau karyawan udah kerja 2 tahun atau 3 tahun, itu semuanya bisa dipantau. Pengawasan kinerja dan pengendalian kompensasi. Jadi apakah IT eliminasi pekerjaan? Itu bisa ya, bisa tidak. Oleh karena banyak yang orang merasa dengan IT yang berkembang, berarti potensi kena PHK, dieliminasi. Itu benar apa adanya. Oleh karenanya kita harus terus belajar. Karena perusahaan, biar gimana pun, dia harus memegang satu, value. Yaitu dia harus menciptakan lingkungan yang kompetitif, sumber daya yang kompetitif. Kalau sumber daya nggak upgrade, berarti perusahaan nggak ada value jadinya. Lingkungan yang kompetitif bukan berarti kita harus setiap hari sibuk. Tidak. Getting more with less action. Jadi ini singkatnya adalah work smart. Dan fast information. Serta sumber daya manusia itu harus punya sense of belonging. Jadi dengan sense of belonging, rasa memiliki, jadi kita bekerja itu lebih enjoy. Dan kalau mau upgrade diri, itu lebih mudah.
Dan bahkan, jadi bukan hanya masalah ancaman eliminasi atau PHK, sebenarnya IT malah menciptakan kategori pekerjaan aktivitas yang baru. Tapi ada dampak negatif kalau terlalu lama menggunakan teknologi. Bisa dampak kesehatan, dampak keamanan. Contohnya keamanan apa? Ya, media sosial. Jadi kita terlena, sehingga bukan fokus lagi kepada profesional pekerjaan, tapi bermain-main. Dan hal kedua adalah lamanya pengguna keyboard tangan kita pun bisa nggak enak gitu ya. Itu kesehatan. Tetapi ada juga peluang bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu bisa integrasi speech recognition dan vision recognition. Jadi bisa kita hitung ya, deteksi ini adalah jeruk, ini adalah lemon, dan ini sekarang dengan voice recognition, saya bisa memanggil laptop saya, oke, hidup, seperti itu. Yang terakhir, tadi udah organisasi. Terus dampak terhadap masyarakat apa? Kenyataannya memang kita bisa kehilangan identitas, karena semuanya terkomputerisasi. Merasa komputer sudah menggantikan pekerjaan manusia. Hubungan antar manusia pun menjadi berkurang, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, inilah yang bahaya. Banyak saya lihat ketika berkumpul, bukannya fokus ngobrol, menikmati kebersamaan, tetapi masing-masing sibuk dengan handphone. Jadi itu sebenarnya kurang sehat. Kualitas hidup, implikasi dari IT itu ya sebenarnya kualitas hidup. Karena layanan kerja udah jadi 24 jam. Jadi terkadang teknologi membuat kita itu, ini sekarang waktunya kerja, ini waktunya quality time, itu atau waktunya santai. Jadi kadang buyar. Jadi harus pandai-pandai juga dalam mengatur waktu. Kelebihan lainnya adalah di dunia medis. Jadi menciptakan IT itu bisa membantu menciptakan obat baru, mesin vision untuk radiologi di dunia medis, perencanaan pembedahan yang kompleks. Jadi menggunakan teknologi. Ini boleh tonton ya satu film namanya The Good Doctor. Good Doctor. Nah itu di sana terlihat sebelum dilakukan operasi jantung, mereka ada simulasi dulu. Jadi bisa ditekan persentase kegagalannya. IT bisa telepresence robot, jadi seakan-akan kita presentasi yang nggak dibatasi lagi oleh waktu, apalagi kalau di metaverse, itu lebih dahsyat lagi. Autonomous car, jadi kecelakaan itu bisa diminimalisir. Kehadiran drone, jadi mau seorang IO mau foto dari berbagai jarak-jarak, mau foto dari atas, itu sudah dimudahkan. Jadi demikian pengenalan. Sebenarnya sistem informasi itu sudah berkembang seberapa jauh dan mengapa, seberapa penting, apa dampak terhadap organisasi, apa dampak terhadap masyarakat. Semoga pengenalan sistem informasi ini bermanfaat untuk Anda. Saya Darwin, terima kasih.